Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa berjumpa lagi meskipun via Zoom ya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta kepada kita yang insya Allah jadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita mulai dengan baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf ini tadi Zoom-nya sedang dipakai dan masih dipakai sebetulnya. Jadi Zoom yang ini 40 menit, 40 menit nanti masuk Zoom lagi sekali lagi gitu ya. Cuma semoga tidak mengurangi keberkahan kita di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nilai sudah diumumkan atau dibagikan di grup. Nah, ini Masya Allah luar biasa ya. Kalau untuk PG-nya memang kebanyakan tuh ini apa paling banyak salah itu 5 ya. Ada yang salahnya 5, 3, yang banyak itu yang salahnya satu atau nggak ada salah sama sekali, alhamdulillah gitu ya, betul semua untuk PG. Akan tetapi untuk esai, nah ini untuk esai ini teman-teman kurang teliti gitu ya. Jadi misalkan di soalnya nih, jelaskan mubtada, mubtada adalah begini-begini. Padahal di contohnya itu ada jelaskan mubtada dan sebutkan contohnya. Nah, contohnya nggak disebutin, gitu. Jadi kan, Mas Jamal ketika menilai, oh ini setengah nilainya gitu, agak kurang gitu ya. Dan kemudian, apa ya, mungkin terkecoh atau gimana, allahu a'lam, gitu ya. Yang jelas teman-teman itu nilainya yang teman-teman kan ada yang 100 ya, oh masya Allah ini luar biasa. Ya PG-nya 100, esainya 100, betul semua artinya ya, nggak ada salahnya, itu jangan sampai merasa cukup atau puas, karena kan baru 5 bab, ya baru bab 1 sampai 5, belum kan bab 6 sampai 10, 11 sampai 15 dan seterusnya, belum satu kitab gitu ya. Kemudian juga yang nilainya masih kurang-kurang, misalkan ada yang tadi itu dicek 95, 94 gitu ya, oh ini dicek, jadi saya ini kurangnya sebelah mana gitu. Jadi nanti kalau penasaran, saya kurangnya sebelah mana ya Mas Jamal? Boleh nanti kita diskusi secara pribadi gitu ya di Japri gitu, di Japri. Insya Allah dijabarkan satu persatu sebelah mana sih salahnya gitu. Kadang ada yang memang udah betul jawabannya. Misalkan sebutkan kosakata, misalkan 5 kosakata terkait sekolah. Di situ disebutin lampu, bahasa Arabnya misbah. Nah, tapi ba-nya pendek. Nah, ini kurang juga. Ya, misbah itu ba-nya pakai alif panjang. Ya, ada yang kurang, makanya wah ini kurang nih gitu ya. Kurang karena ya memang bahasa Arab ini sensitif ya, sensitif. Ziyadatu mabnan, ziyadatu ma'nan. Penambahan dalam penambahan sesuatu atau misalkan ya nambah sedikit saja gitu ya dalam struktur kata atau kalimat, itu nanti akan menambah makna gitu ya. Misalkan, dakhala itu kan masuk ya. Nah, tapi kalau kho-nya pakai tasydid, dakhala itu berarti maknanya bukan masuk, tapi memasukkan, gitu, ya. Kalau masuk tuh kan kitanya yang masuk, saya masuk ke kelas. Nah, saya yang masuk nih. Cuma kalau misalkan saya memasukkan teman saya ke dalam kelas, berarti kan dimasukkan, itu apakah didorong atau gimana gitu ya. Maknanya kan beda gitu, padahal perbedaannya hanya di, tasydid saja. Gitu. Jadi sensitif bahasa Arab itu. Jadi teman-teman jangan sampai, keliru ya, jangan sampai, yang penting bunyinya yang penting orang lain paham, oh enggak gitu. Panjang pendek mesti diperhatikan, gitu. Adapun panjang pendek dalam bahasa Arab itu ya tidak seperti di tajwid. Kalau di tajwid kan ada mad jaiz munfasil sama mad wajib muttasil, nah itu nggak ada dalam bahasa Arab, gitu ya. Adanya mad tabi'i saja gitu. Gitu. Loh kok kenapa mad tabi'i ada? Katanya belajar bahasa Arab ini nggak pakai tajwid. Ya mad tabi'i artinya apa? Mad artinya kan panjang. Tabi'i itu, dasarnya gitu. Kalau
tabiat manusia, berarti sifat dasar manusia. Nah, kalau mad tabi'i berarti memang panjangnya dari sononya memang begitu, gitu. Ya dari sononya dari mana? Dari bahasa Arabnya, tuh. Ya, jadi mau dia ada di bahasa Arab, mau dia ada di Quran, di hadis, ya mesti dibaca panjang karena tabi'i gitu, tabi'i gitu kalau apa, istilah bahasa Arabnya. Begitu ya, teman-teman, semoga dipahami. Kemudian insyaallah, kan kemarin sudah dijelaskan ya tentang yang infak itu. Yang infak itu akadnya akan diperuntukkan untuk, belanja kitab, ya. Tapi kitabnya ini bukan kitab pribadi buat Mas Jamal ya, kan Mas Jamal santri nih. Mas Jamal santri hadis di Ma'hadis di Kota Bandung. Nah, kemudian ada memang perlu kitab di sana, cuma bukan buat pribadi Mas Jamal, bukan, tapi untuk umat, gitu ya. Jadi akadnya adalah infak ini dari umat dan nanti manfaatnya akan dirasakan oleh umat. Apa? Berupa ilmu insyaallah, gitu ya. Jadi dibelikan kitab. Nah, ada beberapa kitab nanti Mas Jamal coba fotokan ya, dan insyaallah nanti akan kita buat majelisnya. Nah, majelisnya insyaallah nanti kita mulai bulan September insyaallah ya. Sekarang tanggal 20 Agustus. Nah, insyaallah, September kita mulai majelisnya, yang akan kita bahas pertama adalah kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad itu apa? Ayyuhal Walad itu, wahai anak gitu, wahai anak, wahai putra gitu, atau wahai anakku bisa gitu ya. Nah, itu karya Imam Al-Ghazali. Insyaallah kita buat majelisnya hari Senin malam insyaallah ya, insyaallah. Begitu ya, semoga manfaatnya mengalir sampai nanti kita wafat, amin ya rabbal alamin. Baik, Amin ya Allah. kita masuk ke pembelajarannya ya, insyaallah. Share screen dulu. Nah, kemarin sudah bahas yang bab 7. Sudah bahas yang bab 7, sudah selesai juga, alhamdulillah. Sekarang boleh deh Kang Fajar, silakan dipimpin teman-temannya untuk baca teks ini. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Man hadhihi hadi Man hadhi hadhihi Aminah hadhihi Aminah wa man tilka wa man tilka tilka Fatimah tilka Fatimah hadhihi tabibah wa tilka mumarridah hadhihi tabibah wa tilka mumarridah hadhihi minal hindi wa tilka minal yaban Hadhihi minal hindi wa tilka minal yaban. hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun Hadhihi qasiratun. Oke. Ya, oke. Terima kasih Kang Fajar. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Ini Mas Jamal sekarang yang pimpinnya, ini yang ikhwan belum pada masuk, baru pulang kerja katanya, ya. Masih masuk kali teman-teman ikuti. Man hadza? man Hadza Hamidun. hadza Hamidun. Wa man dzalika? Dzalika Aliyun. zalika ali Dzalika Aliyun. Atilka dajajatun? atilka Ada jajatun. La, tilka battatun. tilka batutun Oke. Tilka battatun. Batoh tuh. Toknya pendek.
tidak panjang. Jadi battotun gitu ya. Sekali lagi, la tilka battotun. La tilka baqatun. Tilka battotun. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada tidak ada yang panjang, berarti jangan dipanjangkan gitu ya. Nah, itu kan ada tasdid tuh ya. Berarti fokuskan atau ditegaskan pelafalannya di yang bertasdid battotun itu. Baik, baik. Teh Sari silahkan dipimpin teman-temannya. 1, 2, 3. Ma tilka. Matilka. Ma tilka Tilka. Tilka baydotun. tilka baydatun. Hadhihi sayyaratul Hadhihi sayyaratun. hadhihi Sayyaratun. Mudarris. Nanggung ini nanggung. Oh, sinyalnya ini ya kayaknya. Oke. ya Ustaz, Oh mohon ya. maaf sinyalnya terkendala. Oh ya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gantian dulu ya. Watilka sayyaratul mudiri. Mm-mm. Wa tilka sayyaratul mudiri. Oke, cukup ya, cukup segitu dulu. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Artinya apa tuh? Ini mobilnya seorang guru. Guru dan itu mobilnya. Watilka sayyaratul mudiri. Dan itu mobilnya seorang pimpinan. Seorang pimpinan. Bapak kepala sekolah bisa, boleh. Nah, kok ini yang satu hadhihi, yang satu lagi tilka. Apa bedanya? Ini dan itu. Hadhihi ini. Hadhihi artinya ini, tilka Ini. itu ya. Itu. Ini dan itu. Ya, berarti maknanya jelas ya. Kalau ini berarti kata tunjuk untuk yang dekat. Nah, kalau itu kata tunjuk yang jauh. Itu tuh. Nah, itu yang jauh gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini Mas Jamal yang pimpin ya. Asa'atu Abbasin hadhihi. Asa'atu Abbas. Hadhihi La, hadhihi sa'atu Hamidin. La hadhihi sa'atu Hamid. Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Tilka Basin. Zalika dikun. Zalika Dikun. Watilka dajajatun. Jajatun. Ya, maknanya insya Allah sudah paham ya, insya Allah ya. Nah, ini kok pakai zalika, yang ini pakai tilka. Apa nih bedanya? Kalau zalika Kata untuk muzakkar muzakkar. dan kata muannas. Satu lagi perempuan. Iya, perempuan. Jadi lebih tepatnya kan kita sudah sebutkan ya istilahnya, kalau kata yang digunakan untuk laki-laki atau kalau untuk hewan tuh jantan berarti ya, itu berarti dinamakan muzakkar. Termasuk juga benda ya, benda. Kalau benda itu dikategorikan sebagai laki-laki itu berarti muzakkar. Loh, bagaimana suatu kata benda gitu ya, misalkan meja kok bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan? Yang kita lihat bahasa Arabnya apa? Meja bahasa Arabnya maktabun. Di belakangnya nggak ada ta marbutoh, berarti termasuk muzakkar. Kalau ada ta marbutoh berarti termasuk muzakkar atau muannats? Muannas berarti kategorinya adalah kata perempuan gitu ya. Kita ubah istilahnya jadi muannas ya. Jadi kalau laki-laki muzakkar, kalau perempuan muannas. Gitu ya. Ini pembelajaran kita kemarin. Insya Allah kita lanjut ke tamarin. Latihan. Baik. Nomor 1, silakan Khansa dibaca.
Hadhihi madrasatu wa tilka jami'atu. Tun pakai tanwin. Sekali lagi. Hadhihi madrasatun. Loh, kenapa pakai tun? Karena kan khobar. Ya, kalau khobar itu harus apa namanya? Harus pakai tanwin. Ya, harus pakai tanwin. Nah, coba sekali lagi. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Oke, bagus. Mantap. Kemudian nomor 2, Nayira, boleh? Zalika himarun wa tilka baqaratun. Nah, Baqaratun. Ya, betul. Nomor 3. Yang belum Bang Fajar udah benar. Nomor 3. Adzalika masjidun? La, tilka madrasatun. Ya, alhamdulillah. Bagus. Kemudian Teh Nadira nomor 4. Oh, nggak masuk lagi nih. Ya, udah ngomong. Kedengeran nggak? Nah, itu. Ya, itu kedengeran. Ketutup suaranya, agak ketutup. Haza jamal. Heeh. Haza jamalun wa tilka naqatun. Naknya panjang. Nah, kotun. Haza jamalun wa tilka naqatun. Oke. Ya, taib. Nah, taib. Ya. Apa tadi? Hadza jamalun. Nah, jamalun artinya unta ya. Unta, tapi unta jantan gitu. Nah, adapun kalau naqatun itu unta tapi betina gitu ya. Hadza jamalun wa tilka naqatun gitu. Taib. Gitu ya. Nomor 5. Nomor 5 yang belum siapa? Nomor 5 Taiza, boleh? Hadhihi madrasatun. Mudarrisatun. Mm-mm. Wa tilka qalibatun. Nah, oke, bagus. Taib. Nomor 6 Teh Sari, boleh? Dzalika kitun. Oke, bagus. Alhamdulillah. Terakhir, Kang Zani, nomor 7. Hadza baitul muazzini wa tilka hadiqatut tajiri. Oke, alhamdulillah bagus, mantap. Mumtaz. Sekarang kita cek dulu, cek. Ini kayak ada yang nonton berita, nonton berita. Taib. Kita coba cek ya. Nih, Mas Jamal coba sebutin bahasa Indonesianya, teman-teman terjemahkan. Kalau universitas. Jami'ah. Jami'atun. Jami'atun. Kalau sapi betina. Baqaratun. 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 Kalau unta betina. Naqatun. Kucing liar. Hiratun. Hiratun. Hampir saja lupa. Naqatun. Waduh, apa itu? Ya, naqatun, betul ya. Yang tadi. Kemudian kalau hadiqoh, apa hadiqoh? Taman. Kebun. Taman. Kebun. Hadiqoh. Hadiqoh itu hayawan, kebun binatang. Berarti hadiqoh kebun lebih tepatnya. Kebun. Kenapa? Karena kebun binatang bahasa Arabnya hadiqatul hayawan, gitu ya. Jadi hadiqoh saja kebun. Ya. Kalau muadzin, Orang yang azan. orang yang azan.
Atau di bahasa Indonesia juga ada ya, muazin gitu ya. Kalau kucing rumah, kucing rumahan. Pitipun. Pitbun. Kalau mahasiswi, Iptun. Qalibatun. Qalibatun. Batun. toknya panjang. Tolibatun. Qalibatun. Nah, gitu ya. Bos, alhamdulillah. Taib, ini kita praktek nih. Istilah ini intinya gitu ya. Istilah titik-titik berikut ini. Nah, istilah titik-titik berikut ini. Pilihannya cuma dua. Satu, zalika. Dua, tilka. Bedanya udah tahu kan? Kalau zalika artinya itu, tapi untuk laki-laki. Kalau tilka, itu, tapi untuk perempuan. Gitu ya. Taib. Nomor 1, Taiza. Tilka Mantap. Nomor 2, Teh Sari. Nomor 2. Ada. Oh, nggak ada ya. Ketep. Kang Fajar, nomor 2, Kang Fajar. Nomor 2. Mm-mm. On yang mana Set? Ini nomor 2. Yang abun. Terdengar suara? Enggak, tadi ke-mute. Oh, itu. Oh ya. Zalika abun. Mantap. Nomor 3, Bu Nur. Zalika qalamun. Ya, alhamdulillah. Teh Nurma, nomor 4. Tilka milraqatun. Nomor 5, Khansa. Zalika ainun. Uy, kalau mata muzakkar atau muannas? Tilka ainun. Tilka ainun. Kenapa kok jadi muannas? Karena berpasangan. Ya, anggota tubuh yang berpasangan. Mantap. Nomor 6, Teh Nadira. Nomor 6. Zalika hajarun. Zalika hajarun. Hajarun apaan? Batu. Batu. Ya, betul. Nomor 7, Naira. Zalika qamisun. Komisun. Mantap. Terus Kang Zeni, nomor 8. Tilka hijrun. Wah, ini sudah yakin ya. Tilka ya, mantap. Nomor 9, Teh Hasna. Tilka nafidatun. Tilka nafidatun. Ya, betul. Balik lagi ke pertama nih. Pertama tadi siapa ya? Apa boleh nomor 10, Teh Nadira. Baqaratun. Nomor 11, Naira. Tilka baqaratun. Iya. Zalika maktabun. Naira itu nomor berapa sih? Nomor 11 ya tadi ya? Nomor 10. Jadi. Nomor 11, nomor 10 ya tadi lupa. 10. 10 ya? Ya, berarti tilka Naira betul. Tilka baqaratun, ya. Betul. Nomor 11, Taiza.
Zalika maktabun. Zalika maktabun. Nomor 12, Kang Fajar. Nomor tilka naqatun. Nah, tilka naqatun. Nomor jawab bareng-bareng deh. Nomor 13 dan seterusnya. Silakan di-on-kan audionya ya. Nomor 13, titik-titik muhandisun. Zalika Oh, muhandis. zalika. Nomor 14, titik-titik muadzinun. Zalika muadzinun. muadzin. Muadzin. Nomor 15, titik-titik mumarridhah. Tilka Tilka mumarridah. mumarridah. 16, titik sarir. Zalika sarir. Sarir. 17, hadiqah. Tilka Hadiqatun. Hadiqatun. 18, Tilka qadibatun. 19, Zalika jamalun. Jamalun. nomor 20. Tilka Tilka baqatun. Tilka battatun. Nah, kalau ditanya misalkan yang terakhir nih ya, kalimat terakhir. Tilka battatun. Tilka sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Mubtada ya, mubtada. Berarti kalau tilka mubtada, battatun khobar ya. Battatun khobar. Nah, hati-hati, berbeda antara mubtada dan khobar, juga mudhof dan mudhof ilaih, beda ya. Kalau mubtada dan khobar itu bukan dua kata yang digabung, berbeda, nggak digabung ya, itu dua kata yang terpisah justru ya. Kalau mubtada subjek, kalau khobar apa coba? predikat. Predikat bukan objek. Bukan objek, hati-hati jangan tertukar. Jadi mubtada subjek, kemudian khobar predikat. Nah, nanti dua kata yang digabungkan atau mudhof dan mudhof ilaih ini bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar. Itu bukan berarti mubtada khobar ini dua kata yang digabungkan, bukan. Terpisah kalau mubtada dan khobar mah. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Al-kalimatu al-jadidatu ya, kata-kata yang baru. Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Al-mumarridatu. Al-mumarridatu. Al-hadiqatu. Hadiqatu. Al-battatu. Al-mu'adzinu. Mu'adzinu. An-naqatu. An-naqatu. Al-baydatu. Al-mumarridatu. Oke, taib. Kalau mumarridhah apa? Perawat. Perawat. Laki-laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Berarti kalau perawat laki-laki? Mumarrid. 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 Gitu. Kalau kucing liar? Hira. Hero. Kalau bebek? Baqatun. Baqatun. Kalau telur? Baydatun. Oke, mudah insyaallah ya. Alhamdulillah. Nah, ini yang bagian bawah. Ini nanti mungkin lebih banyak dipelajarinya atau dibahasnya di dalam ilmu nahwu. Kita membahas sedikit saja ya. Asmaul isyarati lil qarib, asmaul isyarati lil ba'id. Nah, jadi asmaul isyarah atau isim isyarah maksudnya adalah kata tunjuk gitu ya. Maksudnya adalah kata tunjuk. Maaf ya, di ini dulu, kita mute dulu. Maaf ya. Nah, jadi ada namanya nanti dalam bahasa Arab itu isim isyarah. Apa isim isyarah? Isim isyarah itu adalah kata yang digunakan untuk menunjuk atau kata tunjuk mudahnya. Kata tunjuk itu apa? Ini, itu, gitu ya. Nah, kalau lil qarib, li artinya untuk, qarib itu artinya dekat. Berarti kata tunjuk untuk yang dekat. Contohnya apa? Contohnya ini, hadza sama hadhihi, ya. Hadza dan hadhihi artinya sama, artinya adalah ini, ya.
Jadi ketika diterjemahkan, ini Muhammad, hadza Muhammadun. Kalau ini Aminah, hadhihi Aminatu, gitu ya. Jadi kata tunjuk untuk jarak dekat, gitu ya. Makanya dalam bahasa Arab istilahnya asmaul isyarah atau isim al isyarah lil qarib untuk dekat, ya, untuk yang dekat. Nah, kalau lil ba'id ya, nih yang ini sebelah sini. Kalau ba'id berarti jauh, ya. Kalau jauh berarti itu kata tunjuk untuk yang jauh itu tuh. Tuh. Nah, berarti pakainya zalika dan tilka. Kalau zalika artinya itu, tapi untuk laki-laki, muzakkar, ya. Berarti zalika hamidun. Kemudian tilka, tilka Zainabu, itu Zainab. Gitu ya. Ini insyaallah dimengerti ya, insyaallah. Tinggal prakteknya saja. Taib, taib. Nah, sekarang kita coba minta baca ke siapa ini? Teh Nurma deh. Teh Nurma. Ad-darsu ats-tsaminu, pelajaran ke-8. Ad-darsu ats-tsaminu. Ya, silakan dibaca. Teman-teman nggak perlu mengulang, disimak saja ya. Silakan Teh. Semuanya Ustadz. Hmm. Oh ya. Hadzal rajulu tajirun. Hadzal rajulu tajirun. Wa dzalika rajulu tabibun. Bentar. Betul. Ulangi deh. Hmm. Hadzal rajulu tajiri. Tajirun betul. Tajirun. Tajirun. Hmm. Oh. Wa dzalika rajulu tabibun. Hmm. Ismu tajiri Mahmudun. Wasmu atau wa ismu. Boleh, dua-duanya boleh. Wasmu tabibi Sa'id. Dun. Dun. Ah. Rodun. Ya. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Hmm. Baitu tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka hadhihi sayyaratu lit-tabibi hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Ta panjang. Oh ya, lit-tajiri. Hadhihi sayyarah. Tak itu. Dulu. Oh iya. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Yaban. Ya panjang. Ya. Hadhihi sayyaratu minal yabani watil min apa sih? Amrika. Tadi sudah selesai ya Teh Nurma bacanya. Alhamdulillah hatur nuhun. Perhatikan yang terakhir itu Amerika. Amerika itu Amerika, maksudnya negara Amerika. Ya, Amerika itu tidak bisa diubah, ya, nggak bisa jadi Ameriki, Ameriku, nggak bisa. Itu paten, gitu ya. Itu paten, tidak bisa diubah-ubah. Ya, sama seperti bala-bala misalkan, atau Gehu, atau kota Bandung misalkan, atau apalagi dan lain sebagainya yang merupakan nama, gitu ya, merupakan nama itu nggak bisa diubah. Atau misalkan Honda. Ya Honda itu tidak bisa diubah gitu ya, paten tuh. Nah kemudian kita bahas sedikit-sedikit ya, Mas Yamas coba baca sepotong-sepotong, kemudian nanti teman-teman terjemahkan. Hadzal rajulu tajirun, artinya Laki-laki ini seorang pedagang. Laki-laki ini seorang pedagang. Memang kalau di bahasa Arab kan hadza artinya ini, ar-rajulu laki-laki. Jadi ini laki-laki, tapi kan nggak enak. Ya, nggak enak. Ya, jadi mesti dibalik. Laki-laki ini
Laki-laki ini tajirun, Seorang pedagang. seorang pedagang. Nanti bacanya supaya kita tahu dibaca apa nih, Ya. apakah tajirun, apakah tajiron, apakah tajirin. Kita pahami kata per katanya dulu. Contoh, hadzal rajulu, lelaki ini apa? Ya, apa? Gimana? Gitu. Kan ini mubtada berarti maknanya belum sempurna, mesti disempurnakan dengan khobar. Gitu. Nah, khobar itu mesti tanwin. Khobar itu mesti tanwin pertama, mesti umum ya, atau belakangnya pakai tanwin. Kemudian harus dhammah ya, harus dhammah ya. Kalau tidak didahului oleh huruf jar berarti harus dhammah. Berarti hadzal rajulu tajirun, seperti itu. Lelaki ini apa lelaki ini? Tajirun, seorang pedagang gitu. Kemudian wadzalika rajulu tabibun. Artinya Dan laki-laki itu seorang dokter. Itu seorang dokter. Dan dan itu laki-laki itu seorang dokter. Betul, tabib dokter. Kemudian ismut tajiri Mahmudun. Nama pedagang itu Mahmud. Pedagang itu bernama Mahmud. Pedagang itu lebih ininya lebih enaknya ya, ismut tajiri, nama pedagang itu Mahmud. Siapa? Mahmud gitu. Ya. Wasmut tabibi Sa'idun. Artinya dan dokter Dan nama dokter itu Sa'id. dan nama dokter itu Said. Kenapa enggak dibaca wa ismu? Nah, karena ini adalah hamzah wasol. Ya, kalau hamzah wasol ketika sebelumnya ada huruf yaitu maka dia dianggap tidak ada gitu ya, diwasolkan begitu. Nah, kemudian hadzal baitu litajiri. rumah Ini rumah seorang Ini pedagang. rumah seorang pedagang. Ini rumah seorang pedagang. Lebih tepatnya gitu ya. Lebih aduh, ada yang sambil menonton. Aduh, mohon maaf ya. Baik. Hadzal baitu litajiri. Maksudnya hadzal baitu rumah ini litajiri, milik pedagang. Gitu. Rumah ini milik pedagang, lebih enaknya seperti itu. Kemudian wadzalikal baitu lit-tabibi. Dan rumah itu milik Milik seorang dokter. Bagus. Baitut tajiri amamal masjidi. rumah pedagang itu di Rumah depan pedagang itu dekat masjid. Di mana? Di belakang. Bukan di belakang. Kalau amama di depan. Amama di depan. Nah, kemudian kata yang terletak setelah amama itu mesti kasroh. Mesti kasroh sama seperti huruf jar. Gitu ya. Baitut tajiri, rumah pedagang itu. Kenapa rumah pedagang itu? Nah, jadi harus dilengkapi dengan khobar. Khobarnya apa? Khobarnya di sini ada dua kata, amamal masjidi. Ya, amamal masjidi, di depan masjid gitu. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Artinya dan rumah dokter itu di belakang sekolah. itu di belakang. rumah dokter itu di belakang sekolah. iya, di belakang sekolah. Tuh. Liman hadhihi sayyarah wa liman tilka. punya siapa Mobil punya siapa ini? mobil Dan ini dan dan milik siapa itu? milik siapa Woi. mobil itu. Mobil ini punya siapa? Kalau mobil itu punya siapa gitu kasarnya kayak gitu ya. Nah, jadi nanya-nanya nih kayak wawancara gitu. Mobil ini punya siapa? Mobil ini punya siapa? Gitu.
ya. Oh, yang kedua tilka berarti itu ya. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Ini mobil milik Mobil kepunyaan dokter Orang itu. dokter. Orang dokter. Bilangnya itu jangan kepunyaan. jangan bilang ini mobil, tapi mobil ini, gitu ya. Kenapa kok mobil ini ya Ustaz? kepunyaan dokter. Kan di dalam bahasa Arabnya yang disebutin hadhihi dulu. Nah, ini cara menerjemahkan. Kita lihat ya, kita lihat. Hadhis sayyaratu. Nah, hadhis sayyaratu, mobil ini ya, kenapa mobil ini? Karena as-sayyarahnya pakai alif lam. Gitu. Kalau kita bilangnya sayyarahnya tidak pakai alif lam misalkan hadhihi sayyaratun, itu berarti maknanya adalah ini mobil. Udah selesai kalimatnya. Tapi kalau hadhihi sayyaratu, mobil ini belum selesai. Mobil ini kenapa? Lit tabibi, milik dokter gitu. Kemudian watilka litajiri. Dan itu milik dan pedagang. itu milik Dan itu pedagang. Milik Oh, pedagang. mobil itu milik pedagang. Dan itu milik pedagang. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Mobil ini Mobil ini Mobil dari ini berasal Jepang. ya dari buat Jepang. Watilka Mobil ini min berasal dari Amerika. Dan Dan Itu itu dari Amerika. Amerika. Itu dari Amerika. Oh, Dan bagus. mobil itu berasal dari Amerika. Oke, baik. Nah, ini latihannya nanti dikerjakan sebagai tugas saja ya. Oh, ini nih kita belajar baca Arab gundul. Arab gundul ya. Nomor 1, boleh Kang Zeni, silakan. nomor 1, Ustaz. Ya. Hazal waladu Khalidun. Wa zalikal waladu Muhammadun. Ya, bagus. Nomor 2, Naira, boleh. Mudarrisun. Wadzalika rajulu Pakai alif lam. Wadzalika rajulu. wadzalika rajulu muhandisun. Nah, mantap. Nomor 3, Khansa. Hadzal kitabu jadidun. Wadzalikal kitabu qadimun. Nah, bagus, mantap. Terus Kang Fajar nomor 4. Hada sayyaratu. Oh, kok ada? Oh, hadhis Hmm. sayyaratu li Ali watilka li Khalidin. Li aliyin berarti. Li aliyin. Li aliyin. Li aliyin watilka Watilka li Khalidin. Ya, bagus. Nomor 5, Bu Nur. Hazal babu mafsuhun. Wa zalikal babu mughlaqun. Alhamdulillah, mantap. Teh Hasna nomor 6. liman hadhihi sa'atu hiya li Abbasin. Mantap. Nomor Nah. 7. Ya, betul. Nomor 7, Teh Nadira. Hadza dibacanya apa Kang bentar? Apa coba? Baitun, baitun bukan sih? Enggak, bukan baitun, kan pakai alif lam, berarti al baitu. Al-bait. Hadza al-baitu oli. Benar ya, Kang? Betul, betul. Ulangi lagi ya, Kang. Ya, boleh. Hadza baitu tolibu. Lit. Litolibu. Lit tobibi dong.
Harusnya apa? Lit tobibi. Oh, litabibi. Ahadza al-baitu litabibi. La huwa al huwal Huwa lil. dicarinya, Kang. Itu lil. Walil mudarris. Bener nggak? Betul. Iya, betul. Nah, kita perhatikan kalau kata misalkan nih kita lihat ya al-babu. Nah, perhatikan ini ada alif lam kemudian ditambah bab ya. Jadi al-babu. Nah, tapi yang dibaca sama Teh Nadira ya, ini nih ahadzal baitu lit tabibi. Kok jadi lit tabibi? Karena ketika suatu kata yang pakai alif lam kemudian didahului oleh li, nah penulisannya jadi kayak gini ya, alifnya hilang. Alifnya hilang. Jadi ini kalau dikasih tanda baca ini li kemudian at-tabibi, lit tabibi. Loh, kok alifnya hilang? Ya memang gitu kaidahnya. Gitu. Jadi yang cara baca yang betul seperti ini. Ahadzal baitu lit tabibi la huwa lil mudarrisi. Gitu ya. Coba diterjemahkan. Teh Nadira coba terjemahkan ya. Ahadzal baitu lit tabibi. Satu-satu. A artinya apa? Apakah? Apakah? Terus hadza Ini al baitu ini bukan al-baitu rumah, kemudian li satu huruf. nggak tahu. Masa nggak tahu? Li itu maknanya bisa 3, bisa punya, bisa milik, bisa Oh, bagi. Ah, berarti apakah rumah ini milik dokter? jawabannya enggak, perempuan, laki-laki, lihat tabib. Oh iya bener. Bukan katanya teh. Ya. Ini mah rumah guru. Mantap. Gitu ya. Berarti kuncinya itu li-nya belum tahu ya. Ya, li artinya punya atau milik. Makanya kan alhamdulillahi, alhamdulillah segala puji li. Li itu apa? Punya atau bagi. Ya, bagi Allah atau punya Allah atau milik Allah gitu. Allahu a'lam bishawab. Nomor 8. Yang belum siapa ya? Depan Teh Nurma boleh? Berapa ya? Astagfirullah. Ahadzihid darajatu abnu apa ibnu ya? Ibnil. Oh iya. Afwan. Ahadzad darajatu Ahadhihi dong. Ahadzihid darajatu libanil muazzin. Naam. Artinya apa coba? Apakah sepeda ini milik anaknya muazzin? Jawabnya ya. Ya, darajah betul ya. Darajah ro-nya pakai tasdid jangan lupa. Tapi yang belum siapa nih ya? Kayaknya kelewat. Nomor 9 Teh Iza boleh? Man hadzal waladu? Huwa talibu minas sin. Talibun minas sin. Talibun minas sin. Dia seorang pelajar dari as-sin. Sin apa tuh? Cina. Cina betul. Cina. Tapi nomor 10 Teh Sari. Belum ya Teh Sari ya? Enggak masuk. Oke, nggak apa-apa. Kita ke, aduh mohon maaf tadi ini keacak ininya daftar pesertanya nih. Boleh deh Teh Hasna lagi.
10 ya Ustaz. Ya. Adzalikal baitu jadidin. Dun. Oh ya. Adzalikal baitu jadidun. La huwa qadimun. La huwa qadimun jiddan. Huwa qadimun jiddan. Apakah rumah itu? Nah, belum beres. Ya, harus dilengkapi dengan apa? Dengan khobar. Jadi jadidun itu khobarnya. Ya, adzalikal baitu jadidun. Apakah rumah itu baru? La, tidak. Rumah itu qadimun jiddan. Jadul banget gitu ya. Baik, betul ya. Nomor 11, Kang Zani. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amrika. Mantap. Nomor 12, Nayira. Min? Itu Limania. Almania. Almania. Min Almania wa tilka akotun. Watil kal mil akotu. Watil mil akotu. Min ilkal Taro. Ini belum ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Naira belum tahu, nggak apa-apa. Almania apa? Almania, ada yang tahu? Jepang, Jerman. Jerman. Jepang mah Yaban. Jepang mah Al-Yaban. Kalau Almania Jerman, betul ya. Jerman. Nah, kalau Inkaltaro apa tuh? Inggris. Inggris ya. Nah, ini nambah lagi nih negara. Kalau Jepang apa tadi Jepang? Al-Yaban. Pakai alif lam, jangan lupa Al-Yaban. Al-Yaban. Kalau Cina As-Sin. As-Sin. Kalau India Al-Hind. Al-Hind. Kemudian Jerman, tadi apa tuh Jerman? Almania. Almania nggak pakai alif lam. Kalau Inggris? Inkaltaro gitu ya. Oke, taib. Ini yang Naira ini memang baru tahu ya. Hadza sikinu baru dipelajari maksudnya. Hadza sikinu, hadza artinya ini. As-sikin apa tuh? Ada yang tahu nggak? Pisau. Pisau ya. Hadza sikinu, pisau ini ya. Min Almania, dari Jerman. Watil ini Naira coba dijawab. Apa ini artinya? Watil kalmil akotu. Ya. Dan itu apa yo? Mil akoh. sendok. Sendok. Berarti dan sendok itu min inkaltaro, dari Inggris. Gitu ya. Iqra al-misal al-ati. Summa hawil al-jumal al-atiyah mislahu. Ya. Hadza kitabun. Hadza kitabu li Muhammadin. Nah, ini kita jadikan latihan ya, insyaallah ya. Latihan. Nah, bagian ini insya Allah dijadikan latihan. Nanti silahkan ditulis dan dikirim VN. Insya Allah ya. Taib. Nih contohnya dulu. Contohnya dulu. Hadza kitabun. Artinya apa? Ini adalah kitab. Ini adalah Ini adalah buku.
Atau mudahnya atau simpelnya ini buku, udah jelas ya, kalimatnya sudah sempurna selesai. Nah, tapi kalau misalkan yang sebelahnya hadzal kitabu li Muhammadin, artinya apa tuh? Kitab Buku ini ini milik punya Muhammad. Punya Muhammad. Buku ini punya Muhammad. Punya milik Buku ini milik Muhammad, punya Muhammad. Nah, sekarang kita coba bedah nih ya. Kalau kalimat ya, kalimat itu dianggap maknanya sempurna ketika dia punya dua unsur ya, yaitu mubtada dan khobar. Definisinya teman-teman sudah paham, sudah khatam misalnya, dan muncul juga di ujian ya. Nah, sekarang coba kita tentukan hadza ini sebagai mubtada atau khobar. Mubtada. Mubtada karena di awal ya. Kalau kita bun berarti sebagai Khobar. khobar. Nah, kemudian kita lihat ke kalimat sebelah kiri. Nah, kalimat sebelah kiri ini agak beda ya. Hadzal kitabu li Muhammadin. Kita tentukan mubtadanya. Mubtadanya apa? Mubtadanya bukan hanya hadza ya, bukan cuma hadza, tapi dua kata. Hadzal kitabu. Ya. Hadzal kitabu artinya buku ini. Nah, itu baru jadi sebuah mubtada. Nah, kok mubtadanya katanya dua? Memang bisa dua seperti ini. Ya, memang bisa dua seperti ini. Oh, nanti detailnya insya Allah akan dibahas di pekan-pekan yang akan datang ya. Cuma kita yakini dan pahami terlebih dahulu bahwa hadzal kitabu artinya adalah bukan ini buku, bukan. Dibalik buku ini, berarti mubtada ya. Kalau mubtada berarti butuh yang melengkapi maknanya yaitu khobar. Nah, berarti khobarnya adalah li Muhammadin. Oh, khobar bentuknya kayak gini ya, dua kata. Bisa juga. Gitu. Ya, jelas ya. Jadi kalau misalkan ditanya hadza kitabu li Muhammadin, artinya apa? Buku ini milik Muhammad. Nah, kalau ditanya khobarnya apa? li Muhammadin. Li Muhammadin. Li Muhammadin. Kalau mubtadanya? Hadzal kitabu. Mantap, mantap. Itu betul ya. Nah, kemudian kalau misalkan ya, tilkal mil'aqatu min inkal taro. Artinya apa tuh? Sendok itu berasal dari Inggris. Buatan Inggris. Berasal dari Inggris atau buatan Inggris gitu ya, makna lebih dalamnya. Nah, mubtadanya mana? Watilkal mil'aqatu. Tilkal mil'aqatu. Nah, itu mubtadanya gitu ya. Itu mubtadanya. Khobarnya mana? Min inkal taro. Inkal taro. Min inkal taro. Betul. Ya. Jadi khobar ini kan maknanya kata atau kalimat yang melengkapi makna mubtada. Yang melengkapi makna mubtada. Nah, berarti bentuknya bisa beda-beda. Bisa cuma terdiri dari satu kata saja, bisa juga berbentuknya kayak tadi ya. Kayak tadi huruf jar ditambah nama tempat misalkan. Atau nama negara bisa gitu ya. Al-kursi bisa, min Almania bisa, dan seterusnya ya. Baik. Nah, sekarang kita coba Teh Nadira coba bikin kalimat mubtada dan khobarnya lengkap, tapi khobarnya berbentuk huruf jar ditambah kata tempat misalkan. Coba. Ada Teh Nadira? Nggak bisa. Cobain dulu. Jangan bilang nggak bisa. Cobain dulu. Coba nih terjemahin, Teh Nadira. Buku itu di atas kursi, bahasa Arabnya? Alkitabu Di atas kursi. Di atas kursi? bentar Kak. Oh iya. Apa ya? Akang nggak bisa ini mah. Bisa, coba nih lah.
di atas T ala atau ila? Ala. Ya, ala. Nah, berarti kalau di atas kursi, Ala kursiyun gitu bukan? tapi kursinya harus kasroh karena ala kan huruf jar. Berarti alal kursi. Berarti kalau lengkapnya buku itu ada di atas kursi, bahasa Arabnya Al-kitabu ala kursi. pakai alif lam, kursinya alal Kursi. alal kursi. Sekarang coba diterjemahkan lagi yang lain ya, yang lain. Jam itu di atas kasur, bahasa Arabnya. Teh Nadira masih. Teh Nadira dulu, Kang Zen. Jamnya apa Kang bahasa Arabnya? Apa, yo? Call friend. Ada yang ingat, teman? Sa'atun. Kalau pakai alif lam berarti jadi As-sa'atu. Itu ala tadi atas kasur. Kang. Ya. Apa tadi teh? Jam. As-sa'atu di atas. As-sa'atu ala tempat tidur teh. Apa coba? Sarir. Nah, sarir. Oh, mantap bener nih. Di atas kasur berarti As-sa'atu fi ala ala sarirun. Tapi pakai kasroh. Kalau ada ala pakai kasroh ke depannya. Jadi Ala sariru. kasroh. Sariri. Alas sariri. Apa tadi? As-sa'atu alas sariri. Gitu. Ya. Baik. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, mohon maaf ini ya, jadi sampai jam 9.20 nih. Tadi mulainya agak telat juga karena ada kendala teknis ya. Tapi nggak ada pertanyaan? Ustadz Afwan, Ya, boleh? untuk tugasnya yang mana aja ya Ustadz ya? Oh, tugas nanti insya Allah di grup ya. Kita iya. informasikan insya Allah. Ya, karena ada yang nggak hadir kalau kita ini di sini nanti takutnya nggak nyimak Zoom juga di grup ya insya Allah ya. Syukran, Ustadz. Afwan. Tapi yang lain? Nah, kalau tidak ada kita ini Zoom-nya sudah habis lagi waktunya. Kita cukupkan dengan hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah. Informasi lagi ya, tadi mohon maaf barangkali ada yang terlambat masuknya. Jadi insya Allah karena teman-teman sudah berinfak dan sudah dibelanjakan untuk belanja kitab ya, untuk beli kitab. Nah, kitabnya ini sedang dipelajari oleh Mas Jamal. Insya Allah nanti bulan September kita ini kan ya, kita buka majelisnya insya Allah bulan September, insya Allah bulan September. Kitabnya judulnya adalah Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad itu apa? Wahai anak, wahai anakku. Ya, wahai anakku. Nanti bahasanya luar biasa ini karena kitabnya Imam Al-Ghazali. Semoga teman-teman bisa ikut ya, bisa join karena ini kan kitabnya dari teman-teman juga. Gitu. Jadwalnya hari Senin habis Isya, insya Allah seperti biasa. Hari Senin jam 8 malam insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ya, wa iyyakum. Jazakallahu khairan Ustaz. Iyyakum.